Oke, udah record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini akan diadakan pembahasan lanjutan dari SRS tadi, yaitu dokumentasi UML Sistem Informasi Perhotelan Bambu dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rahmawati MTI. Oke, UML ini disusun oleh Saudara Alek dengan NIM 18 11 2180. Saya sendiri Muhammad Gembur Maasi 18 11 2176. Lalu ada Fikri Tirananda dengan NIM 18 11 2220. Selanjutnya Rahmat Muflih Arifin dengan NIM 18 11 2242. Dan yang terakhir Muhammad Faisal Ibrahim dengan NIM 18 11 2198. Oke, yang pertama yaitu use case diagram. Akan saya zoom sedikit biar jelas. Oke, di sini ada di use case diagram sistem informasi perhotelan Bambu ini ada 3 aktor. Yang pertama user, lalu yang kedua admin, lalu ada yang terakhir resepsionis. Oke, kita bahas penjelasan singkat saja dari yang user. Pertama memiliki 1, 2, 3, 4, 5 use case. Yang pertama pesan kamar, melakukan pembayaran, mengganti profile, memberi feedback dan register. Di sini dari use case pesan kamar bisa dikembangkan atau di-extend dari ke cari kamar atau memilih kamar. Sini juga harus melakukan include yaitu login. Itu penjelasan singkat. Lalu aktor yang kedua yaitu admin. Admin ini memiliki use case mengelola kamar, cetak data, mencari data, ubah password. Di sini disambungkan dengan garis asosiasi. Dari mengelola kamar ini bisa di-extend menjadi input kamar, edit kamar, atau hapus kamar. Dan dari keempat use case ini memiliki include yang sama yaitu login. Lalu aktor yang ketiga ada resepsionis. Di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 use case, masing-masing disambungkan oleh garis asosiasi. Di sini untuk ada use case mengelola invoice bisa di-extend menjadi melihat detail invoice dan juga mengubah status invoice. Di sini juga setiap use case disambungkan dengan garis include use case login. Seperti itu. Oke, yang kedua bisa dilanjutkan. Baik. Untuk berikutnya yaitu use case specification atau skenario. Oke, langsung aja. Yang pertama skenario untuk input data. Di sini nanti input kamar ini importance levelnya high. Terus habis itu aktornya itu admin, use case type-nya itu detail, real, stakeholder interest yaitu menginputkan data kamar nantinya ditampilkan di menu kamar untuk customer. Terus habis itu brief description. Nanti sistem ini nantinya menyediakan inputan berupa kamar, nama kamar, lokasi, fasilitas, harga, gambar, terus dan jumlah orang. Nanti triggernya nanti pas kalau udah diklik tombol simpan nanti baru muncul alert apakah berhasil atau enggak gitu alertnya. Lanjut relationship-nya itu asosiasinya admin, asosiasinya ke admin. Next. Ini nanti ya udah lanjutnya. Aktornya admin nanti pertama nanti ini flow-nya admin nanti nekan tombol tambah data terus habis itu nanti ada tampilan tombol terus habis itu nanti admin ngisi form sesuai dengan data-data yang diisi terus habis itu baru sistemnya akan merespon berhasil atau enggaknya datanya terinput gitu. Exception flow-nya tidak boleh kosong sama kalau misalkan gagal nanti keluar alert. Lanjut. Edit kamar ini high juga terus aktornya admin nanti dia mengedit kamar pada laman baru dengan menandakan ide dari kamar itu. IDE ini sebenarnya ID dari kamar itu. Terus brief description sistem nantinya mengenerate
untuk membuka halaman baru, nanti dia ngambil ID. Terus triggernya nanti kalau misalkan dia udah diklik tombol update untuk pada record tertentu, nanti dia sistemnya otomatis nge-generate ID, terus kayak ngebuka halaman baru. Nanti di halaman baru ini formnya itu isinya tuh kayak value-value-nya record itu gitu. Terus relationship-nya, asosiasinya admin, flow-nya itu next. Flow-nya itu pertama adminnya nanti ngeklik edit pada record data kamar tertentu, terus nanti sistem akan mengenerate ID lalu memberikan default value ke masing-masing. Terus habis itu ID-nya admin mengganti data mana yang pengen diganti lalu diupdate. Nanti habis itu sistem menampilkan alert berhasil atau enggak. Terus baru saat nanti udah berhasil, nanti dia pindah ke manage room. Terus kalau misalnya gagal dia tetap di situ, tapi nampilin kayak alert gagal. Berikutnya exception follow-nya itu tidak boleh kosong fieldnya. Terus habis itu kalau misalkan salah inputan data nanti ada alert gagal. Nanti dia tetap di halaman itu, nggak pindah ke halaman lain. Next skenario berikutnya skenario hapus kamar. Hapus kamar, namanya hapus kamar, terus habis itu importance high, levelnya high, terus habis itu stakeholder interest-nya nanti kalau misalkan dia ngapus kamar, nanti dia nggak ada lagi kamarnya di tabelnya itu. Terus brief description, kalau misalkan berhasil, nanti dia tetap di refresh halamannya, terus habis itu nanti dia tetap di halaman itu, tapi datanya hilang. Triggernya itu ketika menekan tombol delete, nanti nge-refresh halamannya, habis itu nanti nampilin record-record baru. Relationship, asosiasinya admin, flow-nya itu aktor, nanti adminnya mengklik delete pada record tertentu, terus habis itu sistemnya menangkap ID kamar yang dimaksud, habis itu nanti dia ngeproses query-nya, habis itu baru nanti hilang datanya. Terus exception flow-nya kalau gagal dihapus, maka nampilin alert gagal dihapus. Lanjut. Next, cetak data. Ini untuk admin dan resepsionis. Nanti pokoknya di setiap tabel itu nanti bakalan ada data-data yang bisa dicetak. Nah nanti itu pas waktu udah dicetak bisa pilih dalam bentuk CSV. Terus habis itu mau dalam bentuk bisa dalam bentuk cetak print gitu. Nanti kalau misalkan triggernya, kalau misalnya mau diklik, nanti pilih yang mana, mau CSV atau XLS, kalau nggak salah di situ ada. Terus habis itu mau di print. Asosiasinya admin sama resepsionis. Aktornya nanti flow-nya nanti kalau misalkan milih opsi tombol, habis itu nanti keluar pilihannya, nanti sistem akan otomatis mencetak apa yang dipilih. Untuk exception flow-nya nggak ada. Oke, lanjut. Ini mencari data. Nah, ini levelnya high. Ini untuk admin dan resepsionis juga ada, bisa. Nanti ketika mencari data pada tabel ini, mencari datanya maksudnya tanpa ada tabel tertentu. Terus ketika nanti menginputkan kata kunci, nanti muncul data-datanya. Itu asosiasinya tadi admin dan resepsionis. Untuk flow-nya sendiri di bawah. Untuk flow-nya sendiri, admin nanti menginputkan kata kunci yang ingin dicari, terus habis itu nanti sistemnya otomatis mencari, ngerespon apa yang sesuai dengan kata kuncinya. Kalau exception flow-nya, itu kalau kata kuncinya nggak ada atau salah gitu, nanti dia kayak kosong aja, nggak ada apa-apa. Next, ubah password. Nah, nanti ini ubah password, ini important levelnya high. Yang terlibat itu bisa admin, resepsionis, sama user juga bisa. Nanti kalau misalkan dia mau mengubah password, itu ya nanti diubah password. Ubah passwordnya sama semuanya. Pertama kayak password sebelumnya, sama password sebelumnya, terus password baru, terus habis itu sama konfirmasi password. Untuk flow-nya, next. Untuk flow-nya nanti itu paling
kayak kita nginputin sandi, terus sandi yang pertama kita pakai, terus habis itu password baru, pas konfirmasi password, habis itu kita klik update gitu paling antara update sama simpan, saya lupa. Terus habis itu nanti di yang keduanya berikutnya sistem akan otomatis melakukan pengecekan kamar password apakah benar atau enggak. Kalau gagal nanti nampilin gagal, kalau salah ya nampilin kalau benar nampilin benar. Next. Nah, ini oke, lanjut atas Mas. Exception flow ini belum. Atas. Nah, udah hop. Hop. Ketika password sekarang tidak sesuai, nanti kalau misalnya password sekarang nggak sesuai, nanti alertnya tampil juga, terus di refresh lagi, terus habis itu kalau misalkan password baru sama password konfirmasinya nggak selesai, nanti nggak sesuai, nanti di refresh lagi, sama di refresh di halaman baru lagi. Lanjut, melihat detail invoice, ini nanti kayak melihat detail aja gitu. Kayak nanti di SRS-nya ada dijelasin, dilihat bayangannya kayak gimana. Nah, itu seperti itu. Flow-nya juga sama, nanti dia menekan tombol detail, record, terus habis itu nanti sistem akan nampilin invoice dalam bentuk modal. Exception flow-nya nggak ada, karena selama datanya masih ada, bisa diklik. Terus habis itu update status invoice, nanti ini paling kita cuma ngupdate status invoice, ini untuk resepsionis. Nanti kalau misalkan udah bayar, berarti kalau misalkan udah bayar nanti ditulis konfirmasi berhasil. Kalau misalkan belum bayar atau konfirmasinya gagal, ya nanti tulis konfirmasi gagal. Untuk flow-nya ya sama tadi yang sudah saya jelasin tadi. Kalau misalkan gitu seperti itu. Lanjut ke berikutnya 2,2.9 detail confirmation. Nah, detail confirmation sebenarnya sama kayak detail invoice. Ini untuk resepsionis. Sama aja, nanti dia nampilin bentuk, cuman bedanya paling data-datanya doang yang berbeda. Kalau ini diambil dari data-data konfirmasi, kalau yang sebelumnya di invoice diambil dari data-data invoice. Next, 2.10. Nah, ini ubah status confirmation. Ubah status confirmation ini sama levelnya high. Terus nanti ini paling sabarnya kalau tampilannya tuh hampir sama kayak ubah status invoice. Cuman bedanya nanti value-nya. Value-nya ini paling kalau yang sebelumnya itu konfirmasi berhasil atau gagal. Kalau sebelumnya ini nanti check in sama check out doang. Paling gitu. Ini kalau misalnya gagal update, nanti misalnya ada alert, nanti refresh lagi. Lanjut. Ini register. Register ini khusus untuk user. Nah, ini register untuk user. Nanti ini paling melakukan pendaftaran bambu, terus habis itu langsung aja ke flow. Flow-nya nanti user ini mengisi form yang udah ada, terus habis itu nanti sistemnya merespon apakah sesuai apa atau tidak dengan data-datanya yang diinput. Kalau misalkan berhasil ya kayak biasa nampilin alert berhasil, kalau gagal nampilin alert gagal. Untuk exception flow-nya, kalau misalnya query-nya gagal, nggak sesuai, nanti nampilin alert. Terus habis itu yang kedua, field-nya kosong. Next, cari kamar. Nah, ini pencarian kamar. Nanti usernya nyari kamar, mau nyari kamar apa yang dicari. Kalau misalkan nggak ada, nanti kosong aja, datanya nggak ada gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya ada, nanti sistemnya nampilin kalau misalnya ada nanti sistemnya nampilin sesuai yang ada kata kuncinya. Lanjut, next, memilih kamar. Nah, nanti memilih kamar ini, nanti ya kayak biasa memilih kamar yang dipilih, nanti kan ada data kamar, terus habis itu nanti kalau misalkan diklik, nanti keluar detail kamar. Untuk exception flow-nya nggak ada, karena selama masih ada datanya, masih bisa dipilih. Lanjut, untuk 2.14, melihat detail pembayaran, ini nanti ada di order status. Paling nanti ini kayak detail invoice gitu. Nanti di tabel-tabelnya itu nanti ketika diklik detail nanti keluar invoice gitu. Lanjut langsung
Langsung 2.15, nanti ini menginputkan bukti pembayaran. Ini nanti kayak nginput scan stroke aja. Nanti pas waktu di sebelahnya kan ada confirm. Di detail nanti ada confirm, terus habis itu nanti setelah diklik confirm, nanti baru nanti bisa masukin, disuruh masukin stroke pembayaran. Next. Nah, ini mengubah password pengguna, ini seperti pengguna password admin gitu, sama. Next, langsung aja. Ini mengubah profil data, nanti kan pengguna ini kan misalnya data username, terus email, password, email, telepon gitu. Nanti kita bisa ngubah-ubah data. Nanti kalau seperti biasa exception flow-nya paling kalau gagal, kalau salah ya alert, kalau enggak ya enggak. Terus habis itu sama field-nya enggak diisi. Kalau misalkan mau beneran enggak diisi ya tinggal di close aja. Selanjutnya ini menginputkan feedback. Ini kalau menginputkan feedback ini nanti kalau misalkan kita udah selesai menginap gitu, sudah check out, terus habis itu nanti di riwayatnya ada feedback gitu. Nanti kita bisa isi feedbacknya di situ, isi feedback aja kayak biasa, kayak yang udah dijelasin di UI. Terus habis itu login. Nah, ini login untuk semua. Kalau untuk login untuk admin masuk ke admin, kalau untuk resepsionis ya masuk ke resepsionis. Nanti baru ini sistemnya menampilkan alert berhasil jika data berhasil, kalau gagal maka akan menghasilkan gagal. Untuk exception flow-nya fieldnya kosong, kalau gagal terus, dan gagal, alert gagal akan ditampilkan kalau nggak sesuai datanya. Oke, lanjut ke activity diagram. Akan dijelaskan oleh Alex. Oke, selanjutnya aktivitas diagram. Dimulai dari login, di mana dimulai dari mengisi from login. Di sini kita diminta untuk menginputkan username atau email dan password. Nanti data yang diinputkan akan dicek validasinya, apakah validasinya dalam kondisi valid atau tidak. Jika dalam kondisi valid, maka akan mengalihkan ke menu utama. Jika tidak, akan kembali ke menu input user dan password. Selanjutnya, untuk input data, data dimulai dari mengisi from input, di mana input data sesuai dengan data yang telah disediakan. Nanti akan dicek untuk validasinya, apakah query valid atau tidak. Jika query-nya valid, akan beralih ke menginputkan data ke database dan mengalihkan laman ke halaman sebelumnya. Next. Untuk pencarian data, di mana field input diminta untuk menginputkan kata kunci dari data yang ingin dicari. Jadi nanti akan dicek validasinya, apakah data ada atau tidak. Jika datanya ada, akan menampilkan data yang dicari. Jika tidak, akan kembali ke input kata kunci. Next. Selanjutnya, edit data, di mana di sini diminta untuk memilih data yang ingin diedit. Selanjutnya, menampilkan from input data. Jadi kita di sini diminta menginputkan data kembali. Selanjutnya kita inputkan data sesuai dengan apa yang ingin kita ganti atau kita edit. Selanjutnya akan diminta validasi query-nya, apakah query ada atau tidak. Jika ada, akan menampilkan pesan berhasil. Jika tidak, akan kembali ke input data. Next. Selanjutnya, hapus data, di mana di sini kita diminta untuk memilih data yang ingin dihapus. Selanjutnya kita hapus datanya, apakah validasi ada atau tidak, apakah datanya yang ingin dihapus itu ada atau tidak, seperti itu. Jadi jika ada, maka akan menampilkan pesan berhasil. Jika tidak, akan kembali ke hapus data. Oke, next. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Pertama yaitu login. User menginputkan data pada form login.
kemudian divalidasi pada login, kemudian menyimpan pada session. Jika datanya inputnya valid, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya itu input data. Input data, user menginputkan data pada from input, kemudian validasikan inputannya, kemudian menyimpannya. Jika inputannya valid, maka tidak valid maka akan mengulang. Jika inputannya berhasil maka akan kembali ke menu utama. Yang 4.3 pencarian data. User menginputkan filter search, kemudian validasi search, kemudian menampilkan. Jika valid maka menginputkan atau mengulangi. 4.4 edit data. User menginputkan from edit, kemudian validasi, edit, dan menyimpannya. Jika gagal akan mengulang atau menginputkan kembali. 4.5 itu post data. User menyetujui hapus data, kemudian validasi penghapusan, kemudian update atau diagram. Jika inputan valid maka mengulang atau mengulangi inputan. Selanjutnya kelas diagram. Di dalam kelas diagram terdapat beberapa kelas, yaitu diantaranya ada login, koneksi database, kamar, lalu tamu hotel, pelanggan, feedback, invoice, confirmation, admin, serta resepsionis. Udah selesai, Faisal? Udah. Udah. Oke, terima kasih. Demikian presentasi UML dari Sistem Informasi Perhotelan Bambu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.